Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita dalam keadaan baik-baik saja, sehat selalu, dan tetap semangat dalam menjalankan ibadah di bulan Ramadan ini. Tentunya bagi yang menjalankan. Oke, sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Widiana Mustofiyah. Saya dari Prodi Manajemen Informatika, Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer Universitas Sains Al-Quran Jawa Tengah di Wonosobo dengan NIM 202016002. Nah, di sini saya akan membahas tentang kecakapan antarpersonal. Apa itu kecakapan antarpersonal? Kecakapan antarpersonal adalah kemampuan untuk mengelola, mengetahui, dan memotivasi juga berkomunikasi dengan individu maupun kelompok. Nah, karena kita merupakan makhluk sosial, kita tidak bisa hidup tanpa orang lain, maka yang pertama saya akan membahas tentang komunikasi. Oke, apa itu komunikasi? Komunikasi merupakan cara atau kemampuan seseorang dalam membagikan informasi kepada orang lain. Nah, dengan adanya komunikasi juga akan tercipta hubungan antar manusia, di mana ada dua orang atau lebih yang saling berinteraksi, berkomunikasi, dan saling membagikan informasi. Nah, komunikasi juga merupakan hal yang sangat penting, karena dengan adanya komunikasi, kita bisa mengetahui apa kebutuhan orang lain, apa keinginan orang lain, dan juga mengetahui ciri khas dari orang itu. Kemudian, kita membutuhkan adanya motivasi. Oke, apa itu motivasi? Motivasi merupakan keinginan atau kebutuhan seseorang yang bisa menggerakkan orang tersebut untuk melakukan sesuatu agar bisa memenuhi kebutuhan dan keinginan tersebut. Nah, motivasi mencakup 3 komponen penting, yaitu yang pertama kebutuhan. Kebutuhan akan muncul dalam diri seseorang jika seseorang tersebut merasa adanya tidak keseimbangan dalam dirinya. Yang kedua, adanya dorongan. Nah, dorongan ini merupakan komponen utama dalam motivasi. Karena jika seseorang merasa ada tidak keseimbangan dalam dirinya, maka seseorang akan mempunyai dorongan untuk memperbaiki ketidakseimbangan tersebut. Yang ketiga, tujuan. Nah, tujuan ini merupakan pengembangan dalam perbaikan ketidakseimbangan dalam diri seseorang. Nah, bagaimana sih kita bisa menumbuhkan motivasi dalam diri kita? Nah, kita bisa menumbuhkan motivasi dalam diri kita dengan menentukan sasaran-sasaran, yaitu sasaran prestasi. Contohnya, misalnya tahun ini saya harus mendapatkan IPK yang tinggi. Nah, dengan sasaran itu, maka kita juga akan berusaha belajar bagaimana caranya saya bisa mendapatkan IPK tinggi tersebut. Yang kedua, sasaran berorientasi tugas. Ada jangka tugas pendek, menengah, dan panjang. Misalnya, dalam semester 3 nanti saya harus sudah mendapatkan judul TA. Nah, kita pasti akan berusaha bagaimana kita bisa mendapatkan judul TA ini. Kemudian nanti di semester 5 saya harus sudah bisa menyelesaikan TA saya. Kemudian nanti di semester 6 saya harus sudah bisa mengajukan wisuda saya. Nah, dengan itu maka kita akan berusaha semaksimal mungkin bagaimana kita bisa memenuhi sasaran-sasaran tersebut. Lalu bagaimana sih kita mempertahankan motivasi dalam diri kita? Oke, dalam mempertahankan motivasi dalam diri kita menggunakan motivasi internal dan eksternal. Kemudian kita berpegang pada jadwal. Kita harus konsisten dengan jadwal yang sudah kita tentukan, konsisten dengan target yang sudah kita tentukan. Yang kemudian, ambillah jeda dalam melakukan tugas atau pekerjaan. Oke, lalu bagaimana jika motivasi tersebut menurun dalam diri kita? Bagaimana cara kita membangkitkannya kembali? Oke, yang pertama, kita harus evaluasi tanggung jawab. Yang kedua, kita harus berorientasi kepada prioritas. Kita harus memprioritaskan apa yang sudah menjadi sasaran-sasaran kita. Kemudian, jangan lari dari tanggung jawab, jangan menghindar, dan kita tetap konsisten dengan jadwal kita. Nah, yang terakhir saya akan membahas tentang percaya diri. Bisa dibilang percaya diri merupakan bekal dasar dalam mencapai keberhasilan. Seperti yang sudah dikatakan oleh Stefan Diggs, jika Anda tidak memiliki kepercayaan diri, maka Anda tidak akan melakukan apa-apa. Oleh karena itu, sebelum orang lain percaya kepada dirimu sendiri, kamu harus percaya dengan diri sendiri. Kamu harus percaya bahwa kamu bisa melakukannya, kamu bisa melewatinya, dan kamu bisa melakukan yang terbaik. Dilansir juga dari Sehatku pada 24 Juli 2020, percaya diri merupakan cara pandangmu kepada diri sendiri. Jika kamu sudah mampu menerima diri kamu apa adanya, maka level kepercayaan dirimu akan meningkat dan kamu akan bisa menerima kritik dengan terbuka. Tapi jangan salah, meskipun positif, percaya diri juga bisa menjadi bumerang untukmu.
Kelewat percaya diri akan membuat seseorang cenderung meremehkan suatu hal, dan mempunyai ego yang tinggi juga bisa berdampak buruk kepada reputasi diri sendiri. Jadi, milikilah rasa percaya diri dengan masih dalam batas kewajaran. Nah, hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga ini bermanfaat untuk kita semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.